Segala bangkisan maka pilihan Allah. Beliau di sana kira-kira cuma dua, mulia atau syahid, hanya dua masalah. Dalam dana daripada saya. Ya, ini masih galang dana gitu. Coba terima kasih. Allahu Akbar.
siang dengan tausiah. Pagi hari meminum jamu, jamu gelas untuk pecah. Tausiah disampaikan menampilkan ilmu, pulang-pulang membawa berkah. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama-sama dan mendengarkan tausiah dan sekaligus memimpin pembacaan doa pada sore hari ini kepada Mbak Teh beserta istri tersebut. Kami persilahkan. Baik, sudah terdengar jelas suaranya? Kita buka dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ya Allah, terimalah doa-doa kami. Kami berdoa agar saudara-saudara kami di Palestina Kau merdekakan ya Allah. Lepaskan mereka dari kejahatan penjajahan Zionis Israel ya Allah. Dan ya Allah, jadikan siapapun yang Kau gariskan harus wafat di sana, jadikan syahid husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, izinkan kami terus berada di pihak yang benar ya Allah. Izinkan kami terus berpihak pada yang hak ya Allah. Ya Allah, dan izinkan kami bisa berkumpul kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah yang atas nikmat, karunia dan kuasanya kondisi kita jauh lebih nyaman di sini daripada saudara-saudara kita yang di sana. Semoga dengan lebih nyamannya bisa membuat kita lebih takwa, lebih banyak beribadah, lebih banyak dekat dengan Al-Quran, dan semoga Allah terima seluruh amal soleh kita ya. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami wabil khusus kepada Ketua DKM Ustadz Suparman. Terima kasih beserta seluruh Dewan Asatiz, para takmir masjid, bunda-bunda majelis taklim, tokoh masyarakat, semuanya yang hadir. Izin tidak bisa disebutkan namanya satu persatu karena yang paling penting dimuliakan Allah ya, bukan disebut sama si Koko ya. Terima kasih diizinin ngaji bareng di sini, dan terima kasih telah memberikan kami kursi yang berdempetan jadi bisa selalu dekatan dengan Teyunda ya. Alhamdulillah. Semoga cukup waktunya ya, karena kita nanti akan melangitkan doa dan menguatkan supaya kita makin cinta sama Palestina ya. Apapun yang akan kita lakukan sebetulnya bukan efeknya seperti apa. Berefek atau tidak, selagi kita menunjukkan keberpihakan kita, pasti ada ganjarannya di sisi Allah. Ilustrasinya begini ya. Ibu mau sedekah, ada orang mau bangun masjid misalkan. Masjidnya belum ada, masih tanah kosong. Ibu ceritanya ngasih sedekah. Ternyata misalkan wafat duluan sebelum masjidnya jadi. Nanti di alam setelah kematian ya, ketika kita diberikan catatan amal kita, terus misalkan kita nyari, perasaan waktu itu sedekah buat bangun masjid. Ketika kita diberikan catatan amal kita, terus misalkan kita nyari, perasaan waktu itu sedekah buat bangun masjid. Ya, nggak akan ada yang Allah sia-siakan.
Di sini kita ngajak misalkan, doa pasti. Sedekah, bismillah, Indonesia terkenal sebagai negara yang paling dermawan. Coba lihat, kita mungkin punya keluhan masing-masing, cicilan belum beres, token rumah juga mungkin udah bunyi-bunyi. Tapi kalau udah waktunya sedekah, keluar tuh uang dari kantong kita. Ya, itu gak akan Allah sia-siakan, aku yakin. Ya, yang penting tunjukkan keberpihakan. Ya, ada yang dengan memulai, gak mau pakai produk-produk yang keuntungannya mereka berikan untuk membantu Zionis Israel. Oke, dia gak mau. Itu juga gak akan disia-siakan. Meskipun kalau dihitung-hitung juga belinya paling sebulan sekali, tetap aja gak ada yang sia-sia. Gak ada yang sia-sia. Ini sudah pakai kekuatan jemaah bersatu. Dan ketika kita ingat dulu, ketika Islam masih berjaya di sana di Palestina dan musuh-musuh Islam nggak bisa mengambilnya, kapan? Saat masih bersatu, ya, karena mereka sadar kalau bersatu itu mereka nggak bisa dikalahkan, jadi musuhnya dibikin pecah belah dulu, dibikin paham-paham lain, sekuler, liberal, seperti misal, fungsinya hijab untuk menjaga wanita katanya. Kalau gitu kita telanjang bulat asal dijagain bodyguard kekar-kekar 10 orang kan tetap aman, berarti nggak apa-apa dong. Pola pikir kayak gitu. Saya nanti aja berhijabnya, kan yang penting sopan dulu akhlaknya. Termasuk, ya. Dan dibikin orang mulai biasa bercandain agama. Kalau di Amerika caranya dengan melalui dijadikan bahan-bahan lelucon di stand up komedi. Mulai bawa topik-topik agama. Awalnya orang berani-beraninya bahas kayak gitu, tapi kalau makin lama makin banyak yang ngomong, apalagi punya follower, punya pengikut, lama-lama agama biasa dijadiin bercandaan. Akhirnya agama tidak lagi sakral. Bahkan kalau di Indonesia sudah ada di sebagian tempat orang sholatnya seminggu cuma 1 kali, Jumatan doang, itu bisa dianggap soleh oleh lingkungan mereka. Padahal subuh, isya, maghribnya enggak gitu. Cuman Jumat aja. Saking, ya ini bukti standar kemerosotan kita. Tapi kita lihat, setiap kali akhirnya saudara kita tertumpah darah di sana, terbukti bisa tuh kita bersatu lagi. Kita nggak mikirin kan, di sana mereka kunut atau enggak ya, nggak peduli. Yang saya tahu mereka dijahatin, ya udah saya mau bela. Mereka tasyahud akhirnya jarinya utek-utekan atau enggak ya, nggak peduli. Celananya isbal atau enggak peduli. Yang saya tahu dia seiman denganku, aku pengen bela, udah cukup. Itu bisa tuh menyingkirkan segala perbedaan. Cuman masa iya kita baru nyingkirin perbedaan tersebut ketika ada saudara kita tertumpah dulu darahnya? Jangan. Terus bersatunya, ya. Apalagi kita harus kenalan, ya. Kita baca seperti apa yang menjajah Palestina di sana itu orang-orangnya kelakuannya kayak gimana. Penciptanya udah ngejelasin kelakuannya kayak gimana. Kita baca surat Al-Maidah ya, surat kelima dari ayat 20 sampai 25-nya. Saya izin sambil bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata nih kepada kaumnya. Nabi Musa juga orang Israel ya. Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Sekian banyak suku bangsa di dunia, Bu. Nabi demi Allah paling banyak dari Bani Israel. Diminta oleh Nabi Musa, tuh itu teh diingat-ingat. Ditambah akhirnya kamu dijajah pun oleh Firaun, dimerdekakan. Jadi kalau mereka ngerasa diri mereka dimuliakan, memang dimuliakan dulunya. Ya.
emang dimuliakan. Tapi ayat-ayat selanjutnya akan menjelaskan. Ya. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nah, diajak, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Kalau mereka ngaku-ngaku itu tanah kami, emang iya awalnya, karena memang disuruh ke sana. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Bebas dari Mesir nih, dari jajahan Firaun, diajak sama Nabi Musa. Tuh, Allah Tuhan kita nyuruh kita ke sana. Tapi lihat apa yang telah mereka lakukan, ya. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhirun. Mereka berkata, wahai Musa, di negeri itu ada orang-orang yang kuat dan kejam. Nanti kami digebugin, bonyok. Kan sakit tahu, kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar. Kalau mereka udah keluar, baru deh kami masuk. Masih males aja udah. Ya, nikmat udah banyak, didukung oleh nabinya. Bahkan di ayat 23-nya, Qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Muridnya Nabi Musa, 2 orang berkata, nih lewat serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu, nih jalannya. Kalau kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Ditunjukin, oke, di sana memang orangnya kuat-kuat. Dan kita tahu sekarang pejuang Gaza tangguh-tangguh, ya. Ada pintunya, kamu masuk lewat situ, nanti menang. Nabinya ada, yang nunjukin jalan ada, perintah dari Tuhannya ada. Sedangkan masuk akal, Bu. Allah nyuruh sesuatu, terus orang yang jalanin perintah Allahnya malah Allah hancurkan, kan nggak mungkin. Contoh, Allah nyuruh kita sholat, Bu. Apakah Allah bakal jahat sama orang yang sholat, Bu? Punten ya, di luar ada nggak yang sholat? Ada nggak yang nggak sholat? Ada nggak yang nyembah berhala di luar sana? Tapi mereka tetap dapat rezeki nggak? Siapa yang ngasih rezeki? Terus ibu udah segini nurutnya sama Allah, Allah bakal jahat gitu setelah ibu nurut? Nggak masuk akal. Ini mereka perintahnya ada, nabinya ngedampingin, yang nunjukin jalan ada. Malah di ayat 24-nya merekanya berkata, Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selagi mereka masih di sana. Karena itu kamu aja pergi duluan sama Tuhan kamu. Entar kalau udah menang, kabarin ya, kami tunggu di sini. Coba ya, nikmat segitu banyak, nggak mau. Katanya nabi, katanya pembawa wahyu dari Tuhan. So kau di sana duaan dulu. Ntar kalau udah menang kabarin ya, kami tinggal tunggu di sini, tinggal masuk. Nyebel gitu nggak Bu? Kayak gitu ya. Kalau misalkan sekarang tiba-tiba mereka mengaku ini tanah kami, dulu kamu nggak mau. Sekarang tiba-tiba setelah di mana-mana diusir, di mana-mana nggak diterima, tahu-tahu datang ke sana dengan kehausan, kelaparan, nggak punya tempat tinggal. Di postingan kami bahkan diperlihatkan mereka waktu habis dibantai sama Jerman, ya, naik kapal bawa spanduk gede, Jerman telah menghancurkan keluarga kami, jangan kalian hancurkan harapan kami. Monggo masuk. Orang Islam kepada siapapun rahmatan lil alamin, baik. Terus setelah dikasih tempat, yang ada di sana diusir-usirin, diaku, dibunuh-bunuhin, nanaonan, apa-apaan, ya.
Mentang-mentang punya media didesain, oh kami yang dijahatin. Ngedengarnya agak lucu. Ya, saya di mobil dilemparin batu. Nih, lihat batu. Bayangin aku dilemparin batu. Sedangkan dari pihak yang ngelemparnya, nggak cukup banyak kita lihat video itu, begitu banyak mayat bergelimpangan ya. Saudara-saudara kita yang syahid. Gak lucu ya. Nggak usah jadi Islam, juga jadi manusia aja udah tahu. Lihat peta dunia manapun, semuanya menunjukkan di tahun segitu nggak ada namanya negara Israel, adanya Palestina. Kalau ada yang pernah ke Bandung, di Jalan Asia Afrika ada Tugu Konferensi Asia Afrika. Dituliskan semua negara yang ikut di dalamnya adanya Palestina. Sehingga menunjukkan tahun 1955 semua negara yang mengikuti konferensi tersebut mengakui tempat itu namanya Palestina dan mereka merdeka. Sekarang tiba-tiba diakui, itu gimana ceritanya? Ya. Alhamdulillah. Tenang, bismillah. Yuk bersatu. Kita sama-sama jadi kuat, bismillah. Ya. Dan aslinya juga mereka media doang. Mereka sendiri juga kocar-kacir. Ya. Enggak. Karena dua pihak yang berseteru di sana, yang muslim pengen wafat, pengen banget syahid. Merekanya takut banget dan benci banget sama mati. Ya, mungkin kalau yang mengikuti media sosial kami, bahkan ada itu rekaman-rekaman ngelempar granat aja melenceng kemana-mana, diketawain sama pasukannya. Pasukannya tangan kosong, jangan pakai batu. Mereka pakai senjata, masukin pelurunya juga bingung. Karena emang dari awal tabiatnya boro-boro, ini disuruh perang bareng nabinya aja nggak mau. Apalagi sekarang mereka nggak ada nabinya. Ya. Dan yang paling awal mereka sakit hati kan karena mereka ada di Madinah itu karena mereka percaya Taurat, karena akan ada nabi lagi terakhir di sana. Yang bikin mereka nggak mau nurut, lah kok nabinya bukan Bani Israel, malah orang Arab. Itu yang mereka nggak terima. Ya, suku bangsa yang mereka dulu injek-injek, selalu remehkan, tahu-tahu manusia yang paling sucinya datang dari golongan mereka, ya orang Arab. Ya memang Allah udah negasin sih, inna akramakum indallahi atqakum. Dan siapa yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa aja. Gak peduli suku, bangsa, warna kulit, dan yang lain-lain. Ya. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya kita dengarkan nasihat dari guru kita ya. Ini udah kenal belum Bu? Ini bidadarinya saya. Ibu makan sudah punya masing-masing ya, suaminya ya. Semoga langgeng ya. Doain kami juga. Silakan saya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma fakihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tudhigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, kita bersyukur hari ini Allah masih berikan kita nikmat kehidupan. Semuanya hidup di sini, Bu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Sehat semuanya, Bu? Kantongnya sehat?
Alhamdulillahirabbil alamin. Cicilan aman? Alhamdulillahirabbil alamin. Jodoh gimana adik-adik? Aman. Cuman hilal yang belum kelihatan Teh Yunda. Gak apa-apa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Begitulah redaksinya sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sekarang sedang dalam keadaan sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Ujian kita tidak seberat ujian di Palestina. Kira-kira sanggup nggak Bu kalau kita yang menggantikan posisi mereka? Itulah mengapa saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka itu berbeda. Mereka itu begitu berkualitas. Mereka tidak seperti manusia seperti kita. Mereka hidup untuk memperjuangkan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Yang di dalam Al-Quran itu Allah terangkan. Di Quran surat Al-Isra ayat keberapa? Pertama. Bareng-bareng dibaca boleh? Subhanalladzi. Bareng-bareng. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kiblat pertama kaum muslimin. Kalau kita merasa saat ini yang dijajah adalah Palestina, kita salah besar Bu. Satu-satunya negara muslim yang tidak dijajah oleh Zionis Israel itu adalah orang-orang Palestina. Kok gitu Teh Yunda? Mereka tidak menggunakan produk-produk Israel, mohon maaf. Kita menggunakan Bu? Masih. Berarti siapa sejatinya yang saat ini dijajah? Kita Bu yang dijajah. Dari segi fisik mungkin mereka dijajah, tapi dari segi keimanan mereka bebas merdeka. Siapa yang dijajah Bu? Kita yang di Indonesia. Kita terjajah oleh hawa nafsu. Bu, ada 3 yang menjadi penghalang kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita jauh berbeda kualitasnya dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang pertama, perbedaan kita. Kalau kita takut mati, sedang orang Palestina cinta mati. Rindu syahid. Ini bedanya kita. Makanya dikatakan ada penyakit yang namanya wahan, cinta dunia dan takut mati. Hubbud dunya. Apa itu artinya Bu? Kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Siapa itu Bu? Siapa tuh Bu? Di saat saudara-saudara kita di Palestina dibantai, kita masih pusing mikirin hari ini mau pakai gamis yang mana ya? Hari ini mau makan apa ya? Makan bakso atau makan mie ayam ya? Ya Rob, sangat jauh kualitas kita dibandingkan mereka yang ada di Palestina. Mereka itu rindu syahid. Mereka tidak cinta kepada dunia ini. Yang kedua, apa yang membedakan kita dengan mereka? Kalau kita sudah kena penyakit hubud dunia, kita juga kena yang namanya godaan syahwat, jabatan, popularitas. Gak mau upload tentang Palestina karena takut feednya tidak estetik. Ya Rob. Gak mau upload tentang Palestina karena nanti mengganggu popularitas dirinya. Para selebgram kita yang centang biru itu satu pun tidak ditemukan di feednya berita-berita tentang Palestina. Kenapa? Karena takut dibilang terlalu radikal. Padahal arti dari radikal itu apa Bu? Ramah, terdidik, dan berakal. Takbir, Allahu Akbar. Birruh, bidam, nafdika ya Aqsa.
seluruh jiwa kami, ruh kami untukmu ya Aqsa. Yang ketiga, yang pertama kita kalah karena kita hubud dunia, cinta kepada dunia yang sangat berlebihan. Yang kedua, kita kalah karena syahwat kita, keinginan-keinginan dunia kita. Kita masih pengen bersenang-senang di dunia ini, sementara mereka ingin bersenang-senang di dalam syurganya. Sangat jauh berbeda. Yang ketiga apa, Bu? Kita kalah, Bu, dari mereka. Dari segi apa? Ada yang tahu? Hubud dunia, syahwat. Yang ketiga, kita kalah karena kita berteman dengan syaitan. Sedang mereka tak mau jadi temannya syaitan. Dalam keadaan perang 1x24 jam, rakyat Palestina tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, Bu. Kita bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih nonton sinetron? Mah, sudah azan mah, bentar lagi, kan gitu. Mereka di tengah pertempuran, pembantaian, darah di mana-mana. Bahkan mereka tidak hanya melakukan sholat 5 waktu, tapi 6 waktu ditambah dengan sholat jenazah. Anak-anak di Palestina tidak putus asa, Bu. Anak-anak kita nggak dibeli mainan, nangis. Anak-anak di Palestina dalam keadaan pertempuran yang begitu luar biasa, mereka masih bisa tersenyum. Bahkan kepada jurnalis, mereka tahu mereka sama-sama dalam kesulitan. Hanya sepotong roti yang hendak dimakan oleh anak-anak Palestina, sebelum dimasukkan ke dalam mulutnya, dia kasihkan, dia tawari itu kepada jurnalis. Sebegitunya mental mereka luar biasa. Kita kalah karena mereka tidak mau berteman kepada syaitan, sedang kita berteman dengan syaitan. 3 penyakit ini yang membuat kualitas kita sangat jauh berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam, Palestina. Bahkan yang paling menyedihkan lagi, Bu, ada saudara kita sesama muslim enggan membela Palestina. Betul ya, Bu ya? Ada yang komen julid, Teyunda ngapain boikot itu tidak berpengaruh. Kata siapa tidak berpengaruh? Bukankah sejarah pernah membuktikan jika semut yang membela Nabi Ibrahim alaihi salam dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ibu tahu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam hendak dibakar, siapa yang bantu meredamkan air, Bu? Semut. Semut sekecil itu badannya, tapi dia menunjukkan keberpihakannya kepada Nabi Ibrahim. Bisa tidak api itu hangus? Bisa tidak api itu padam? Tidak, Bu. Tapi semut berkata, biarlah Allah mengetahui aku berada di pihak yang mana. Boikot mungkin bukan solusi, ya, bukan solusi jangka panjang. Tapi setidaknya Allah tahu kita berada di pihak kebenaran. Betul, Bu? Boikot memang bukan solusi, tapi setidaknya kita bisa membuat mereka jerah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mata mereka buta, telinga mereka tuli, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di Palestina. Kalau hari ini kita nggak tahu tentang Palestina, belajar, Bu. Makanya Rasul minta kepada kita, yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca sejarah Palestina. Ya. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib belajar. Walau saya sudah tua, Teyunda, belum terlambat. Walau saya masih muda, Teyunda, apalagi. Ya, kita semua belajar. Dari mulai kita lahir ke dunia sampai nanti kita wafat, terus belajar tentang agama ini. Kenapa, Teyunda, kita harus belajar? Karena kata Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini adalah kuntum khairu ummatin. Kamu itu adalah umat terbaik, kata Allah. Loh, kok kita tiap hari cuman ngurusin kebahagiaan kita sendiri?
Lah kok kita tiap hari pedulinya cuman apa aku sudah bahagia? Lah kok kita tiap hari cuman mikirin besok mau makan apa, kerjaan saya enak apa enggak, suami sayang saya atau tidak? Sempit sekali pikiran kita. Padahal Allah sudah menerangkan bahwasannya manusia adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu, kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini adalah umat terbaik. Umat terbaik. Bagaimana ciri-ciri umat terbaik itu, Tayunda? Umat terbaik itu adalah orang-orang yang mengajak manusia lain untuk melakukan yang benar. Ukhrijat linnas, menyeru kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, agar melakukan yang benar. Wa tanhauna 'anil munkar, agar meninggalkan yang salah. Wa tu'minuna billah, dan sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita terbatas. Saya hanya ingin berpesan kepada kita semua, do something for Palestine, please. Do something for Palestine. Allah tidak melihat berapa jumlah yang kita keluarkan. Allah tidak melihat besar atau kecil yang kita lakukan. Karena kata para ulama yang bijak, mereka berkata, kemenangan itu ada banyak bentuknya. Perjuangan itu ada banyak caranya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun itu. Do something for Palestine, please. Yang pertama, do yang pertama. Ibu-ibu mohon didengarkan, bapak-bapak mohon didengarkan. Do yang pertama yaitu doa. Yaitu doa. Gak usah ngelakuin apapun dulu, doa. Beres sholat 5 waktu, jangan pernah absen. Kemarin saya dinasehati oleh seseorang yang Masya Allah, dia bilang begini ke saya, percuma keluar-keluar, tapi kalau sholat 5 waktu tak pernah mendoakan sholat saudara kita yang ada di Palestina, berarti dipertanyakan keimanan kita. Rasulullah Muhammad SAW berkata, bukan bagian daripada umatku yang apabila dia menyaksikan saudaranya merasakan kesakitan, namun dia tidak merasa sakit, maka itu bukan golonganku. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Doa. Do yang pertama adalah doa. Doakan. Minimal sehabis sholat 5 waktu doakan, Bu. Habis kita doakan orang tua, doakan pasangan, doakan anak-anak kita, selipkan doa untuk masyarakat Palestina. Do yang kedua adalah donate atau donasi. Bu, Allah tidak melihat nominal 0,000 angka yang ibu keluarkan, tidak. Kemarin saya baru mengumpulkan penggalangan dana, Bu. Sudah terkumpul kurang lebih 30 juta dalam waktu 2 hari dari sedekah 10.000 rupiah. Dari sedekah 20.000 rupiah. Nilai yang bagi kita kalau dilakukan satu orang itu kecil, tapi apabila dilakukan bersama-sama itu menjadi sangat besar. Benarlah kata Syekh Jade dari Turki. Beliau mengatakan, kemenangan itu bukan karena satu orang, tapi kemenangan itu ada karena persatuan. Takbir, Allahu Akbar. Takbir. Berarti siap berdonasi hari ini? Siap? Insya Allah berikan donasi terbaik, karena itulah yang akan menjadi amal jariah kita di yaumil akhir nanti. Yang kedua, donate atau donasi. Yang ketiga, do post and share. Apa, Bu? Do post and share. Bagikan, sebarkan berita-berita tentang perjuangan orang-orang Palestina. Sebarkan agar dunia tahu mana yang benar, mana yang salah. Biarkan dunia tahu bahwasannya Palestina sedang berjuang dan mereka tidak pernah kalah. Do post and share. Dan yang terakhir, do yang terakhir adalah do action. Lakukan. Jangan cuman omong doang. Lakukan. Sekecil apapun yang kamu lakukan untuk Palestina, demi Allah berharga. Dan Allah maha menyaksikan kita berada di pihak yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin sekalian, ini katanya nanti ada penyerahan donasi dan kita tutup dengan doa dulu ya. Mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk bermunajat bagi saudara-saudara kita di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Persatukan hati-hati kami ya Allah. Jadikan kami menyatu dengan tujuan yang sama untuk menjadi hamba yang bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami hati yang hidup, yang bisa merasa empati terhadap perjuangan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, Engkau mendengar doa yang bisa merasa empati terhadap perjuangan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, Engkau mendengar doa Kau yang titipkan iman, maka kami terus memupuk iman ini. Kau yang mendidikan ilmu, maka kami terus menggunakan ilmu yang kau titipkan untuk jadi amal soleh. Kau yang titipkan panggung, wadah, popularitas, digunakan tentu oleh kami untuk bisa menyebarkan berita-berita kebenaran, ya Allah. Ya Allah, kami ingin bisa berkumpul dengan mereka-mereka yang kau muliakan, ya Allah. Namun sungguh kami juga merasa belum layak untuk mendapat surgamu, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bisa tambah baik setiap harinya, ya Allah. Izinkan kami bisa tambah takwa setiap harinya, ya Allah. Ya Allah, Engkau menyaksikan perjuangan saudara-saudara kami di sana, ya Allah. Engkau ada, ya Allah. Menangkan mereka, ya Allah. Kalahkan, ya Allah, kezaliman dari pihak manapun, pada Zionis, para penjajah, ya Allah. Ya Allah, Engkau menyaksikan, ya Allah, setiap tetes darah mereka, setiap tetes keringat mereka. Tinggikan derajat mereka setinggi-tingginya di dalam surgamu, ya Allah. Dan izinkan kami bisa kelak melihat hari di mana ayat itu kembali terulang, ya Allah. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika seluruh orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, itu betul, ya Allah. Kami menantikan hari itu kembali, ya Allah. Dan izinkan ketika hari itu terjadi, kami berada di pihak kebenaran, ya Allah. Terima amal soleh kami meskipun ala kadarnya, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami meskipun terlalu banyak, ya Allah. Dan izinkan kami bisa Engkau anggap sebagai hamba-Mu yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Ya Allah, siapapun
yang telah berdonasi di majelis ini ya Allah. Berikan balasan terbaik untuk mereka ya Allah. Muliakan mereka dan keluarganya ya Allah. Anugerahkan mereka keturunan yang solih-solihah, yang hafizah. Anugerahkan sakinah, mawaddah, warahmah pada rumah tangga mereka ya Allah. Berkahi usianya, rezekinya, keluarganya, ilmunya ya Allah. Dan ya Allah, terima amal soleh kami meskipun ala kadarnya ya Allah. Kami yakin Kau maha melihat, tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah, Bapak Ibu. Semoga pertemuan ini Allah limpahkan rahmat, Allah terima amal soleh kita seluruhnya. Dan yang paling penting, jangan berhenti mendoakan saudara-saudara kita di sana ya. Selanjutnya dikembalikan lagi kepada tim dari DPP. Jadi baik, insyaallah. Bapak Ibu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, selanjutnya ada penyerahan donasi Palestina yang telah kita sama-sama berikan tadi dan beberapa minggu yang lalu di antara MTMP Konsisten baik nanti. kepada Bapak Ketua Masjid Ikhwanul Muslimin Bapak Suparman dan Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Jannah Ibu Fatmawati akan memberikan donasi kepada DT Peduli didampingi oleh Kodenis dan Teh Yuda. Kepadanya kami persilakan. Lihat Instagramnya Teh Yunda ya. Ini mah jawabin, tadi ada yang nanya nomornya. Teman-teman yang tanya rekening bisa penyaluran untuk Palestina, bisa lihat Instagram Yunda, ada Infakin, dan bisa lihat story Yunda. Di situ ada link kalau kita mau berdonasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Instagram Yunda namanya @yundafaisyah atau bisa langsung diklik di profilnya Ko Denis Lim. Ya. Allahu Akbar. Selanjutnya dari DT Al-Jannah penghimpunan kurang lebih 8.000 Iya, silakan. kepada Ibu kami persilakan. Dengan mengucapkan alhamdulillah, donasi terkumpul sebanyak 3 juta dan Allahu Akbar. Mohon diterima Ibu dari Asma bermanfaat, insyaallah. Ya, langsung saja ya. Ibu izin ya. Yang belakang boleh berdiri pada posisi tempatnya. Silakan dengan hormat. Tidak melacak dari tempat atau berdiri di tempatnya. Demik bilang bersama Palestina Allah Akbar. Iya.
Kalau saya bilang bersama Palestina, nanti semuanya Allahu Akbar ya. Latihan dulu sekali. Bersama Palestina. Seperti itu ya. Kata si Saya mau disebut nggak, Bu? Iya. Ya udah. MT Al-Jannah bersama Palestina. Allah. Latihan sekali ya. MT Al-Jannah bersama Palestina. Nah, sekarang latihan yang betul-betulan ya. Siap ya. 1, 2, 3. MT Al-Jannah bersama Palestina. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Baik, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dengan penyerahan donasi dari Lembaga Pendidikan Nasional. Baik, dimatiin dulu ya. Habis ini nanti kita ngaji bareng lagi nanti. Barakallahu fikum. Ya.